Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para pendengar Radio Bas FM yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita senantiasa ingat akan begitu besarnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Ketika kita selalu mengingat, maka kita akan selalu mensyukuri nikmat tersebut. Menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk memaksimalkan ketaatan kepadanya dengan mengenal Al-Khaliq, dengan mempelajari sifat-sifatnya, menghafalkan dan selalu mengamalkan konsekuensi dari nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, sehingga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan khusyuk, patuh, tunduk, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tugas kita. Inilah yang harus kita lakukan dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh. Karena jihad itu sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau membagi jihad itu kepada dua, yaitu jihadun yuqsadu bihi salahul mu'minina wa islahuhum. Jadi jihad itu adalah memperbaiki kondisi kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka baik dan juga memperbaiki kondisi saudara-saudara mereka yang lainnya dalam masalah akidah. Jadi mereka perhatian kepada masalah akidah. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal sifat-sifatnya, nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang mulia. Ya, sehingga akan muncul berikutnya adalah memperbaiki akhlak. Memperbaiki akhlak manusia. Wa adabihim,
dan juga adab-adab mereka, wa jami'u syu'unihim ad-diniyah wad dunyawiyah, baik yang terkait dengan perkara-perkara yang terpenting yaitu agama dan juga urusan dunia mereka. Wa fi tarbiyatihim, mendidik mereka tarbiyah ilmiah, termasuk ketika mempelajari, mengkaji ilmu dalam Islam, dan yang paling tinggi adalah ilmu yang terkait dengan akidah. Ya, inilah yang patut untuk dilakukan, ya, terus menerus mengadakan perbaikan tarbiyah ilmiah, peningkatan ilmu dalam masalah ilmu agama yang terpenting, dan juga amaliyah, kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Wa hadzan naw' huwa aslul jihad wa qawamuhu. Inilah, kata beliau, yang sesungguhnya, ya, jihad dan juga, ya, panji-panji penegak jihad tersebut, yang dengannya maka akan tegak jihad melawan orang-orang kafir. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan para sahabatnya akidah yang benar, dakwah, menjelaskan kepada umat ini sesuatu yang paling penting dalam kehidupan seorang hamba, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang-orang yang berbicara tentang, ya, agama Allah, tentang Allah Subhanahu wa taala, tapi berdasarkan kebodohan. Sedangkan Al-Quran diturunkan untuk dipelajari, diamalkan dan didakwahkan, diamalkan dalam keseharian. Kita ketahui bahwasanya dalam disiplin kedokteran misalkan, atau, ya, ilmu matematika, ketika orang hendak menguasai dunia bisnis, dia harus betul-betul memahami, ya, pandai dalam hitung-hitungan yang sangat detail. Atau kedokteran, ketika dia ingin mengobati fisik manusia, dia harus betul-betul menguasai. Bagaimana dengan Al-Quran yang Allah turunkan sebagai syifa, obat bagi manusia, bagi penyakit manusia, penyakit hati mereka, penyakit fisik mereka, semuanya terdapat dalam Al-Quran. Dan yang dibahas dari mulai nomor surat yang pertama sampai yang terakhir membahas tentang at-tauhid, tentang akidah. Nah, ini maka penting sekali pada bab yang akan kita bahas, yang disebutkan oleh Syekh tentang kaidah-kaidah di dalam memahami tauhid asma wa sifat. Kaidah-kaidah di dalam kita memahami tauhid asma wa sifat. Maka mari kita bacakan dari penjelasan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah, kemudian syarahnya dari kitab Syarh Durusul Muhimmah li'ammatil ummah yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala. Kata beliau, menukilkan perkataan Syekh Abdul Aziz, Syekh beliau, qala rahimahullah, berkata Syekh Abdul Aziz rahimahullah, wa amma tauhidul asma' was sifat, dan adapun tauhid asma' was sifat, fahuwa al-imanu bi kulli ma warada fil Qur'anil Karim awil ahadithis sahihah min asma'illahi wa sifatihi wa itsbatiha lillahi wahdahu alal wajhil laiqi bihi subhanahu wa ta'ala. Dan adapun tauhid asma was sifat, fahuwal imanu bi kulli ma warada fil Qur'an, yaitu iman, kita percaya terhadap apa yang telah tercantum dalam Al-Quranul Karim, atau al-ahadithis sahihah, atau hadis-hadis yang sahih, min asma'illahi wa sifatihi, dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang terindah,
wa sifatihi, dan juga sifat-sifatnya yang mulia. Wa itsbatuha lillahi wahdahu 'alal wajhil laiqi bihi subhanahu, dan kita menetapkan nama bagi Allah tabaraka wa taala yang maha esa sesuai dengan yang pantas bagi Allah subhanahu wa taala. Nah, ini kata guru beliau yaitu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam kutai beliau Ad-Durus Al-Muhimmah li'ammatil ummah. Ya. Penjelasannya yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, asy-syarh makna an nuwahhidallaha bi asma'ihi wa sifatihi. Artinya adalah ya, hendaknya kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ini sangat penting untuk kita ketahui bersama. Ya, agar kita tidak selalu dibingungkan ya oleh sebagian orang yang dianggap sebagai tokoh di tengah-tengah masyarakat tetapi tidak memahami ya bagaimana petunjuk di dalam memahami ya Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Ya. Maka kata beliau, an nuthbita lahu tabaraka wa ta'ala al-asma'ul husna was sifatil ulya allati athbataha li nafsihi fi kitabih. Ya. Maka harus ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang terindah dan juga sifat-sifat yang mulia yang Allah tabaraka wa taala telah menetapkan nama tersebut baginya ya atas dirinya ya di dalam Al-Qur'anul Karim. Makanya kita ya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah ya. Karena ternyata banyak penyesat di tengah-tengah umat ini. Ya, yang menggiring masyarakat-masyarakat awam agar membatasi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal nama Allah tidak terbatas. Ya, bagaimana dia membatasi dengan sifat 20 atau nama-nama yang tertentu ya bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal kewajiban orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh ya. Maka kita pahami harus kita memberlakukan petunjuk maknanya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tetapkan. Kita tetapkan di sini, kita berlakukan. Ya. Menurut apa? Zahirnya, menurut yang tampak secara tekstual. Ya, tidak mengubah makna dari nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang indah dan juga sifat-sifat yang maha tinggi, yang maha mulia yang ditetapkan oleh Allah sendiri atas dirinya. Ya. Au athbataha lahu rasuluhu alaihi salatu wassalam fi sunnatihi alal wajhil laiqi bi jalalillahi azza wa jalla, atau yang ditetapkan nama-nama tersebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Ya. Sesuai dengan ya yang pantas bagi kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lianna idafata hadhil asma' was sifat ila Allah taqtadi ikhtisasahu biha. Karena ketika kita menetapkan, menyandarkan nama-nama dan sifat-sifat ini kepada Allah, ini menunjukkan kekhususan bagi Allah. Ya. Sehingga kita tidak berani untuk kemudian seakan-akan kita membuat catatan atas firman Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan nama-nama Allah, dan ini banyak orang-orang yang membuat catatan tersebut. Ini menyesatkan kaum muslimin. Ya, merusak pemahaman mereka.
ingin disamakan dengan orang-orang yang tidak memiliki akidah yang benar, orang-orang yang tidak tahu siapa yang mereka ibadahi dalam hidup ini. Ya, maka jangan memperbanyak jumlah mereka. Kita pelajari akidah yang benar. Ya, sesembahan kita namanya yang jelas, sifat-sifatnya yang sangat jelas yang harus kita tetapkan. Iya, ini kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ala haddi qaulihi tabaraka wa taala, ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun juga, sesuatu apapun juga tidak ada yang kemudian ya menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, kalaulah satu ayat ini kita kaji, niscaya sudah cukup bagi kita untuk ya memiliki petunjuk yang jelas di dalam ya memahami makna-maknanya, yaitu nama-nama bagi Allah dan juga sifat-sifatnya. Laisa kamitslihi syai'. Berarti tidak ada yang serupa. Kalau kemudian ditetapkan bahwasanya Allah memiliki apa? Nama dan sifat As-Sami' Al-Basir. Bukan seperti yang dikatakan orang-orang Mu'tazilah. Ya, nama ya tanpa dengan sifat, nama kosong demikian begitu saja. Atau ada juga yang lebih ekstrim yang meniadakan sama sekali sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang mereka sembah? Ya. Maka kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala, ya, sekali lagi mari kita bersungguh-sungguh ya mencari jalan yang terang, yang jelas. Siapapun yang kemudian menjelaskan tentang nama-nama dan sifat bagi Allah tabaraka wa taala tanpa dengan pemahaman yang jelas, tanpa dengan pemahaman dan juga penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, maka kita tinggalkan mereka. Ya, karena mereka akan menyesatkan kita, tidak membimbing kita kepada ya pelajaran yang benar di dalam memahami kaidah-kaidah ya dalam menetapkan nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita berhati-hati, jangan kemudian berbicara tanpa ya ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah merupakan ya larangan Allah. Keharaman yang besar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-33. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithmu wal baghi bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Setelah disebutkan perbuatan-perbuatan yang haram oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan keji ya, yang nampak maupun yang tidak nampak, ya, betapa banyaknya kekejian ya di saat sekarang ini kita ketahui dan merupakan tanda-tanda hari kiamat. Wal'iyadzubillah, perbuatan keji ya dianggap perbuatan yang biasa. Bahkan orang-orang pelopor kekejian itu ya sebagai ya orang-orang yang disorot oleh publik. Ya, wal'iyadzubillah. Kemungkaran di mana-mana. Kemudian juga perbuatan dosa diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanggar ya hak manusia tanpa dengan benar. Ya, mengambil hak-hak orang lain, kemudian melanggar hak-hak manusia. Ya. Kemudian perbuatan syirik. Ya. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, yang Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan hujjah tentangnya. Ya. Kemudian wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, kau berbicara ya berkata-kata tentang Allah tabaraka wa taala sedangkan kau tidak memiliki ilmu tentangnya. Bahkan ada yang mengejek, mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala. Wal billah. Tentang ayat sifat dikatakan ayat ini adalah salah alamat. La haula wala quwata illa billah. Sungguh keji ya ucapan yang keluar dari mulutnya. Ya. Maka kalau kita tidak mempelajari akidah ini, sangat boleh jadi kita ikut-ikutan latah, ya, tidak mengenal nama-nama yang indah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita sangat butuh ketika beribadah
dalam keadaan hati yang khusyuk, tunduk dan patuh. Ya, dan inilah nikmat yang dicabut ya oleh Allah Subhanahu wa taala dari seseorang, ya, kekhusyuannya dalam beribadah sudah tidak dirasakan lagi karena banyaknya ya kemaksiatan yang dilakukan, perbuatan dosa yang bertumpuk-tumpuk yang dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama berbicara tentang Allah tabaraka wa taala, tentang agama Allah tanpa dasar ilmu. Ya, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama, mereka membimbing umat ini bagaimana memahami konsep yang jelas di dalam ya menetapkan kaidah-kaidah, nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain, wa qaulu hal ta'lamu lahu samia. Ya, ini sudah pernah kita bahas ayatnya, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Ya, bahwasanya Rabb, pemilik ya langit-langit dan bumi, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. Karena ada kehidupan di muka bumi ini, ya. Maka orang-orang yang diberikan kesempatan, manusia yang senantiasa ya hamba-hamba Allah yang berzikir kepada Allah, ingat ada yang mengatur alam semesta ini, ada yang menciptakannya, maka apa kewajiban kita? Fa'budhu. Maka hendaklah engkau ya beribadah kepada wastabir li'ibadatih, dan juga harus menyabarkan diri untuk beribadah, selalu beribadah hanya kepadanya. Ya, hal ta'lamu lahu samia. Apakah kamu mengetahui ya ada yang sama ya bagi Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada yang serupa bagi Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia adalah Rabb, selain dia adalah makhluk? Ya, ini adalah istifham, pertanyaan yang meniadakan. Karena apa? Sudah masuk akal bahwasanya tidak ada yang sama ya serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang sama. Allah adalah Khaliq, pencipta. Selain Allah adalah makhluk. Ya, mudah dipahami. Dialah pemilik Rabb samawat, langit-langit dan juga bumi ini, dan ada kehidupan di antara keduanya. Adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan juga alam yang lain, alam jin, alam malaikat, alam tumbuh-tumbuhan, yang seluruhnya ya mereka adalah semua makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq. Ya. Maka ini adalah tauhid rububiyah. Fa'budhu li'ibadatihi wastabir. Fa'budhu, maka beribadahlah kepadanya, wastabir li'ibadati, dan sabarkanlah. Ya, bersungguh-sungguhlah dalam ya selalu sabar beribadah kepadanya. Ini tauhid uluhiyah. Kemudian hal ta'lamu lahu samia, yang kita bahas ini adalah tauhid asma wa sifat. Adakah yang sama? Maka jawabannya ya, ini adalah meniadakan. Karena apa? Sudah diketahui bersama secara maklum bahwasanya tidak ada yang menyerupai Allah tabaraka wa taala. Dalil yang lain, wa qaulihi wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maka tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Ya. Sudah disebutkan ayat-ayat yang terdahulu, qul huwallahu ahad. Ya, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu selalu kita baca, mengingatkan kepada kita bahwa tugas kita ini adalah untuk beribadah sepenuhnya kepada Allah, mengikhlaskan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibaca ya Al-Ikhlas di rakaat kedua dalam ya tahiyatul fajr, ya sunnatul fajr, 2 rakaat sebelum ya salat subuh. Pada rakaat pertama kita membaca qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat kedua kita membaca qul huwallahu ahad. Semua adalah kandungan makna tauhid, tauhid amali maupun tauhid ilmi. Setelah tawaf dibaca juga demikian. Ya. Nah, ini adalah petunjuk-petunjuk Nabi SAW yang harus kita ikuti sunnahnya. Ya. Dan kita merenungi makna-makna dari bacaan kita ketika kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya dalam surat An-Nahl ayat yang ke-74, fala tadribu lillahil amthal, maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-22, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian ya membuat tandingan ya
sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andada. Wallahu subhanahu lahul asmaul husna. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang terindah, nama-nama yang terbaik, wasifatil ula, dan juga sifat-sifat yang maha tinggi. Fatuthbatu kama ja'at, maka ditetapkan sebagaimana ya zahirnya datangnya ya ayat-ayat tersebut atau keterangan dari sabda Nabi SAW. Kenapa demikian para pendengar yang dirahmati Allah? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala yang turunkan Al-Quran ini dengan bahasa yang jelas, yaitu dengan bahasa Arab. Maka kita harus memberlakukan petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran tersebut. Makna-maknanya secara apa? Secara zahir, secara tekstual yang kita baca dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena Rasul menerangkan dengan bahasa tersebut, maka wajib kita menetapkan ya petunjuk kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sabda Rasulnya sesuai ya arti yang terkandung dalam bahasa tersebut, tidak merubahnya. Ya. Dengan bahasa Arab berarti kita tetapkan dengan bahasa Arab, tidak merubah. Nah ini konsekuensinya berarti kita menganggap kalau kita menolak atau kita berusaha untuk mentakwil ya memalingkan kepada makna yang lain, berarti kita menolak keterangan Al-Quranul Karim, petunjuk dari Al-Quran. Ini berbahaya, maka berhati-hati. Ya, berhati-hati. Kalau kita tidak menetapkan nama-nama bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala dan juga sifat-sifatnya, kita berbicara tanpa ilmu, ya, dan ancamannya sangat keras. Ya, kita tetapkan dengan apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran tanpa merubah maknanya. Nuthbitu kama ja'at wa yu'man biha kama waradat fi kitabi Rabbina wa sunnati nabina. Dan juga harus diimani sebagaimana keterangan yang datang, ya, diberlakukan petunjuk-petunjuk Al-Quran tersebut tentang nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan dalam Al-Quran. Kitab Rabbina, kitab Rabb kita Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan juga sunnah nabina dan juga sunnah nabi kita alaihi salatu wassalam. Wala natajawazu fi dzalikal Qur'an wal hadis, dan tidak boleh ada kemudian seseorang yang melampaui ya penjelasan Al-Qur'an maupun sunnah itu dalam al-hadis. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Ya, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului perkataan Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, maka kalau ada ya khitab, seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang beriman, kita camkan baik-baik pendengaran kita. Ya, hadirkan hati kita bahwa yang diajak bicara adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengamalkan konsekuensi dari keimanan tersebut. Artinya dia bisa mengamalkan kalau dia sungguh-sungguh di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bermain-main. Ya, tidak mengikuti orang-orang yang menyesatkan mereka. Maka kita kembalikan kepada ahlinya dalam memahami perkara yang sangat penting ini demi keselamatan kita. Maka kita tetapkan tidak boleh melanggar, ya. Wala natajawaz fi dzalikal Qur'an wal hadis. Kama qala al-Imam Ahmad, penjelasannya sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, nasifullaha bima wasafa bihi nafsahu. Hendaknya kita mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah sifatkan ya dirinya dalam Al-Qur'an. Wa bima wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ya wajib kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah tetapkan sifatnya atas dirinya sebagaimana yang disifatkan juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. La natajawazul Qur'ana wal hadis, tidak boleh kita kemudian melanggar ya Al-Qur'an dan hadis.
Tidak boleh. Maka kewajiban kita menetapkan sebagaimana yang datang keterangannya baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala diterangkan dalam Al-Quranul Karim secara jelas. Ya, demikian pula dalam hadis kita tetapkan nama-nama yang indah tersebut, ya, sifat-sifatnya yang mulia, ya, karena sangat banyak nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala tanpa batas. Ya, sebagaimana keterangannya dalam hadis, adapun 99 itu adalah bagian dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi satu hadis dan hadis yang lain kita kumpulkan, kita pahami, ya, agar kita mengenal siapa yang kita ibadahi selama ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Ya, bukan dihayalkan, ya, dengan bisikan-bisikan syaitan, kemudian dijelma, ya, dengan orang-orang yang, ya, bodoh dalam masalah agama. Ya. Menjelma kemudian dibayang-bayangkan, ya. Ini adalah merupakan waswasus syaitan, bisikan-bisikan syaitan kepada orang-orang yang mempelajari agama ini sesuai dengan hawa nafsu, bukan berdasarkan dalil, ya, berdasarkan perasaan, berdasarkan bayangan-bayangan, ya. Sedangkan Al-Quran jelas menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau menjelaskan, Syekh Abdul Razak menjelaskan tentang perkataan, ya, selanjutnya, wa qauluhu rahimahullah min ghairi tahrifin. Masih penjelasan perkataan Syekh bin Baz rahimahullah, ia memahami nama-nama dan menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah itu tanpa dengan tahrif, merubah. Baik merubah lafaznya, ia terdapat dalam Al-Quran, atau merubah maknanya, artinya. Wala ta'til, dan juga tidak, ya, meniadakan. Wala takyif, tidak mentakyif, menanyakan bentuk, ya, sesuatu itu seperti apa, menanyakan bentuknya. Takyif, ya, tidak boleh. Wala tamthil, dan juga tidak memisalkan, tidak memisalkan. Ya. Nah, inilah 4 hal yang diterangkan, ya, yang dapat kemudian merusak pemahaman seseorang dalam masalah bab nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Syekh mengatakan, hadhi umurun arba'atun hadzara Syekhu rahimahullahu minha. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, bahwa keempat perkara ini, tahrif, ta'til, takyif, dan tamthil, inilah perkara yang 4 perkara yang Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengingatkan umat ini, ya, agar berhati-hati dari tahrif, merubah makna, ya, atau merubah lafaz-lafaznya, atau ta'til, meniadakan sifat bagi Allah, nama bagi Allah tabaraka wa taala, dan juga takyif, yang menanyakan hakikat sesuatu, kaifiyahnya seperti apa, wala tamthil, memisalkan. Wa annal wajiba an tuthbata al asma' was sifat, ya, maka yang wajib adalah kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat ma'al hadri syadid minal wuqu'i fi syai'in min hadhil umuril arba'ah. Kita tetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah dan terus berhati-hati untuk mencederai, merusak pemahaman kita terhadap nama-nama, ya, atau keimanan kita terhadap nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala, merusaknya dengan 4 perkara tadi ini, yaitu tahrif, ta'til, takyif, dan tamthil. Lianna kullan min hadhil umuril arba'ah yu'addu ilhadan fi asma'illahi azza wa jalla wa sifati. Kenapa kata beliau? Karena dengan adanya 4 perkara inilah, ya, maka dianggap orang-orang yang, ya, memahami nama-nama dan sifat Allah, ya, lalu kemudian dia merusak pemahamannya dengan melalui tahrif, ta'til, dan juga takyif dan tamthil, maka sama dengan dia apa? Menyalahi, ya, menyalah artikan sehingga ilhad,
menyimpang dari pemahaman terhadap nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia salah artikan. Ya, terkadang karena logika, ya, dengan perasaan, dengan kebodohan, ya, bercampur baur sehingga dia menyalahartikan, ya, nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang begitu mudah dipahami, kita imani, kita tetapkan. Kita amalkan konsekuensinya, tetapi sebagian orang yang kemudian, ya, akal-akalan, mengedepankan akalnya, rasionya dalam beragama sehingga memaksakan akal, ya, yang dia miliki yang tidak sanggup. Kemudian dia bermain-main dengan nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan sampai kemudian, ya, pemahaman kita ternodai, ya, pemahaman terhadap asma wa sifat ternodai dengan 4 perkara ini, ya, sehingga bisa merubah atau menyalahartikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala namakan dirinya dan sifatnya disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Iya. Wa rabbuna yaqul, sedangkan Rabb kita Allah tabaraka wa taala telah berfirman, walillahil asmaul husna, dan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang terbaik, fad'uuhu biha, maka berdoalah dengannya. Berdoalah dengannya. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih, maka tinggalkanlah orang-orang yang ilhad, yang menyalahartikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan, ya, dibalasi, ya, atas apa yang telah mereka lakukan, atas perbuatan mereka itu. Wa hadza tahdidun wa wa'idun, dan ini adalah merupakan ancaman. Ya, ini adalah merupakan ancaman wa wa'idun likulli man yulhidu fi asma'illah aw sifatihi tabaraka wa ta'ala. Ini merupakan ancaman, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membalasi mereka dengan balasan yang setimpal atas kekejian mereka telah menyalahartikan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wal ilhadu turukun katsiratun, dan ilhad, penyimpangan-penyimpangan menyalahartikan nama-nama dan sifat Allah itu banyak sekali caranya mereka lakukan. Wasubulun muta'addidah, jalannya, ya, bermacam-macam. Lakinnaha yajma'uha wasful ilhad minan nasi man ilhaduhu tahrifun. Akan tetapi salah satu dari apa yang, ya, dari keempat ini ketika ada dari diri mereka, ya, memahami perkara tersebut, maka sudah termasuk dia itu bagian dari orang-orang yang menyalahartikan nama Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ya, dan di antara manusia, ya, ada yang kemudian ilhadnya, penyimpangannya ini, ya, berupa tahrif, ya, menyelewengkan, merubah, yaitu baik lafaznya maupun, ya, maknanya, kandungan makna dari, ya, teks yang zahir dari Al-Qur'an. Ya. Nah, ini nanti akan diterangkan insyaallah satu persatu. Wa minan nasi man ilhaduhu takyifun, dan di antara juga orang-orang atau manusia ada yang kemudian penyimpangannya, ya, menyalahartikan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu dari sisi takyif. Dia menanyakan hakikat sesuatu yang sesungguhnya seperti apa. Ya. Dia bertanya bagaimana hakikat wajah Allah, bagaimana kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanya-tanya tentang, ya, hakikat tersebut. Maka ini tidak boleh. Membayang-bayangkan maka tidak boleh. Wa minan nasi man ilhaduhu tamthil, dan di antara manusia juga ada yang kemudian ilhadnya, ya, dari sisi tamthil, memisalkan. Memisalkan. Baik itu ketika dia memberi keterangan seakan-akan dia memisalkan, ya, kedua tangan Allah itu seperti ini, dia misalkan, maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Wa minan nasi man ilhadu ta'til, dan juga di antara manusia, ya, di antara penyimpangannya, ilhadnya itu adalah dari sisi ta'til, meniadakan sama sekali. Lalu apa yang mereka, ya, ibadahi? Seperti apa Rabb yang mereka sembah selama ini? Kan ditiadakan. Fahadi umurun yajibu an yuhdhara minha ashaddal hadar
Maka ya kata Syekh Abdul Razak, inilah 4 perkara yang wajib ya hendaknya kita berhati-hati ya, sungguh-sungguh untuk kita ya mengawasi diri kita, keluarga kita ya, kaum muslimin, bagaimana cara mereka itu ya beriman terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian terjerumus ke dalam 4 perkara yang dapat merusak tauhid asma wa sifat seseorang ini, ya maka kita ya dakwahkan, kita nasihati, kita beri penjelasan. Ya. Kita selamatkan pemahamannya agar benar di dalam memahami ya nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu min ghairi tahrifin ay min ghairi tahrifin li hadhil asma' was sifat sawa'un bi tahrifil alfaz aw bi tahrifil ma'na. Sekarang Syekh Abdul Razak mulai menjelaskan satu persatu. Ya. Kata beliau, yang dimaksud dengan ya kita tidak boleh di dalam memahami nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala itu untuk tahrif. Ya, merubah nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah, baik itu dengan merubah lafaznya atau dengan merubah maknanya. Ya. Nanti akan diterangkan satu persatu. Kemudian wa tahriful alfaz yakunu mathalan bi ziyadati harfin. Bagaimana maksudnya dengan merubah lafaz-lafaz ya nama-nama Allah tabaraka wa taala itu dengan menambah satu huruf. Au bihadzfi harfin, atau sebaliknya justru menghapus huruf. Au bitaghyiri harakati i'rabiyatin bihaitsu yataghayyarul ma'na, atau dia justru ia merubah ya harokat akhirnya, dirubah, yang mestinya misalkan ya dhamma dirubah menjadi ya fathah misalkan. Jadi dipermainkan olehnya dari lafaz-lafaz Al-Qur'anul Karim. Nah, ini akan diberikan contoh berikutnya insyaallah. Maka ini tidak boleh, ya. Maka ini tidak boleh. Wa tahriful ma'ani yakunu bi'ita'il lafzil madlula lafzin akhar. Demikian pula merubah makna-maknanya dengan memberikan lafaz tambahan ya, i'ta'il lafzi ad-madlula lafzin akhar. Ada maknanya yang jelas ya sesuai dengan ya keterangan yang dipahami dari zahirnya nas, teks ya yang jelas, yang nyata, tetapi apa? Dia kemudian mendatangkan makna yang lain. Ya, misalkan dia ya merubah ya yang dimaksud dengan al-yad ya, Allah tabaraka wa taala memiliki ya 2 tangan, bal yadahu mabsutatan, dirubah yad di sini menjadi kekuatan. Nah, ini merubah makna. Ya, dirubah menjadi arti kekuatan, padahal ya tangan Allah tabaraka wa taala secara hakiki. Ya, seperti itu. Qauluhu wala ta'tilin ya, ay wala jahdin wa takdzibin biha wa adami itsbat li'anna at-ta'til huwa an-nafyu. Ya, demikian pula qauluhu ya, perkataan Syekh bin Baz rahimahullah, tidak boleh kita kemudian mengimani ya nama-nama dan sifat Allah itu dengan ta'til. Artinya apa? Kita ya tidak menetapkan, justru kita tiadakan. Maka ini tidak boleh. Kewajiban kita adalah menetapkan. Wa qauluhu wala takyif, dan juga ya tidak boleh takyif, menanyakan hakikat sesuatu, ai wala khaudin fi ma'rifati kaifiyatiha, enggak boleh kemudian ya berusaha untuk mencari-cari tahu hakikat sesuatunya seperti apa, yang kemudian ujung-ujungnya menyamakan ya al-khaliq Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, atau membayang-bayangkan. Maka ketika ada datang bisikan-bisikan seperti ini, maka kita sudahi dan mengucapkan amantu billah. Amantu billahi wa rasulahu, beriman
ya kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Ya. Fala yuqalu kaifa stawa, kaifa yanzil, maka tidak boleh dikatakan bagaimana dia istiwa, kaifa yanzil, bagaimana dia turun, kaifa yadah, bagaimana tangan Allah tabaraka wa taala, kaifa sam'uhu, bagaimana pendengarannya. Hadza su'alun batil, maka ini adalah pertanyaan yang batil. Li'annana ukhbirna bi asma'illahi azza wa jalla wa sifati wa lam nukhbar bi kaifiyatiha. Karena apa? Karena Allah tabaraka wa taala mengabarkan kita tentang nama-nama dan sifatnya. Allah tidak mengabarkan kepada kita kaifiat, ya, hakikat yang sesungguhnya, ya, bi kaifiyatiha. Fanusbit ma ukhbirna bihi, maka kita harus menetapkan apa yang telah Allah kabarkan kepada kita dengannya, yaitu nama-namanya. Ya. Wala nakhudu fi ma lam nukhbar bihi. Enggak boleh kemudian kita leluasa kemudian membayang-bayangkan, ya, apa yang belum dikabarkan tentang hakikat tersebut, hakikat sesuatu tersebut. Jadi kewajiban kita mudah, yaitu iman. Perkaranya adalah, ya, ketidakmantapan di dalam kita mengimani perkara yang seperti ini. Ya. Kemudian juga dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sudah jelas, ya. Misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabi Musa untuk berbicara, ya. Dan Nabi Musa adalah kalimullah yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara, wa kallamahu rabbuh. Dan Allah Subhanahu wa taala yang, ya, Rabb, yang mengajak Musa berbicara. Ya. Lalu kemudian itu dihilangkan, ya, sifat bicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada masing-masing, ya, kita di dalam memahami perkara yang sangat penting, yaitu kaidah di dalam memahami nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita, ya, memahami dengan benar, menetapkan apa yang datang keterangannya dari Al-Quran maupun sunnah Nabi, maka kita hindari hal-hal yang bisa merusak pemahaman tersebut. Ya, dari tahrif, merubah baik lafaz yang sudah kita contohkan tadi, ya, maupun makna. Ya, merubah makna yad, tangan, ya, kedua tangan bagi Allah dengan kekuatan. Maka ini adalah perkara yang batil, ya, atau meniadakan sama sekali sifat atau nama bagi Allah Subhanahu wa taala, atau kaifiyah, menanyakan kaifiyahnya, maka ini tidak boleh, atau memisalkan, menyerupakan, ya. Walihadzal Imam Malik rahimahullah qala, oleh karenanya perhatikan bagaimana Imam Malik, ya, menjelaskan bahwasanya qala al istiwa ma'lum, ya, istiwa Allah tabaraka wa taala, Allah, ya, istiwa di atas arsy, meninggi, ya, berada di atas arsy, itu sudah diketahui maknanya. Secara bahasa diketahui mana istiwa itu. Ala wartafa, meninggi, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, zatnya tidak berada di mana-mana. Apakah kemudian kita ridha Allah Subhanahu wa taala berada di tempat-tempat najis? Ya? Maka kita ikuti saja bagaimana, ya, pemahaman yang benar dalam masalah ini. Wal kaifu majhul, sedangkan kaifiyah, ya, bagaimana hakikatnya itu majhul, ya, sesuatu yang tidak diketahui. Ai la na'lamuhu, kita tidak mengetahuinya. Wa fi riwayatin qala al-kaifu ghairu ma'qul, dalam riwayat yang lain kaifiyah hakikatnya itu, ya, enggak masuk akal, terbatas akal kita ini. Ya, kita enggak tahu apa yang kemudian, ya, ketika misalkan banyaknya problem dalam hidup kita ini, ya, dengan akal kita pun kita tidak sanggup, terkadang kita menjadi, ya, lemah karena saking banyaknya yang kita pikirkan, ya, depresi dalam hidup ini. Apalagi kita memikirkan sesuatu yang itu kita tidak diperintahkan untuk, ya, terlalu melebar memahami sesuatu yang di luar daripada kesanggupan akal pikiran kita. La na'qiluhu, ya. Maka dari dalil-dalil yang kita bahas dengan mudah kita pahami firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, bahkan kita baca setiap hari, ya,
singkat dan pendek ayatnya, tetapi ketika kita bisa memahami kandungan maknanya sesuai dengan penjelasan para ulama, kita akan mendapatkan kekhusyuan dalam membaca dan menghadirkan dalil-dalil tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diharapkan. Tidak kemudian menyusahkan diri, memahami, menghayalkan, menggambarkan sesuatu yang susah dipahami oleh akal pikiran kita. Jadi masing-masing memiliki kapasitasnya. Qauluhu wala tamthil, dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidak memisalkan, ay laisa min sifatillahi azza wa jalla bi sifatil makhluqin. Tidak ada dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang sama dengan sifat makhluknya. Karena Allah al-Khaliq. Sedangkan kita adalah makhluk. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dan Allah tabaraka wa taala tidak ditanya apa yang Allah perbuat. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, kemudian kaifiyah, hakikat sesuatu pada sifat tersebut, dan kitalah makhluk ini yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampang. Kan yuqal sam'ullah ka sam'ina, maka tidak boleh dikatakan pendengaran kita sama dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala sama dengan pendengaran kita. Maka ini enggak boleh. Wa basarullah ka basarina, penglihatan Allah Subhanahu wa taala sama dengan penglihatan kita. Ta'ala Allah wa taqaddasa an dzalika. Allah tabaraka wa taala maha tinggi, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka bayang-bayangkan, seperti itu. Wa hadha tamtsil kufrun billah, dan pemisalan seperti ini, orang yang mempermisalkan seperti ini adalah kafir, kufrun billah, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bagian dari kita mengimani Allah tabaraka wa taala itu adalah kita mengimani wujud Allah tabaraka wa taala, adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mengimani nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensinya. Tidak mungkin kita mengimani sesuatu sesembahan yang kita ibadahi, kemudian tidak ada wujudnya, tidak ada nama dan sifatnya. Bagaimana seseorang bisa khusyuk kepada Allah? Oleh karenanya para ulama adalah orang-orang yang paling khusyuk beribadah, karena mereka paling paham tentang nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Kata Allah, hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah adalah para ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah para ulama. Kenapa hati mereka khusyuk? Mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah, tunduk dan patuh sepenuhnya, menambah senantiasa kecintaannya, ketaatannya kepada Allah. Mengapa demikian? Karena mereka memahami nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara penyubur keimanan, bahkan sebab yang paling besar tumbuhnya kecintaan seorang hamba kepada Rabb-nya adalah ketika dia memahami nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal mumatsilu kafirun, dan orang yang memisalkan Allah dengan makhluknya maka dia kafir. Wa may yaqulu inna yada ma'budih kayadih wa sam'ahu ka sam'ih, dan barang siapa yang mengatakan bahwasanya tangan sesembahannya sama dengan tangannya, pendengaran sesembahannya sama dengan pendengarannya, wa basaruhu ka basarihi, dan juga penglihatannya sama dengan penglihatan dirinya, hadza la yu'badullah, hadza la ya'budullah. Orang yang seperti ini hakikatnya tidak beribadah kepada Allah. Hakikatnya tidak beribadah kepada Allah. Kama qala ba'dus salaf, sebagaimana yang dikatakan sebagian salaf, wal mumatsilu ya'budu sanaman. Orang yang selalu memisal-misalkan, menyamakan, memisalkan, al-mumatsil hakikatnya dia telah beribadah kepada patung, ya'budu sanaman, menyembah patung. Amma rabbuna jalla fi ula, adapun Rabb kita Allah tabaraka wa taala yang maha mulia, yang maha tinggi, fa sifatu taliqu bihi, sifatnya sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa sesuatu pun juga dengan Allah Subhanahu wa taala. La samiyya lahu wa la mathila fi syai'in min asma'i wa sifatihi, tidak ada yang
ya sama dan tidak ada yang semisal sesuatu pun juga dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang maha mulia dan maha tinggi. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang ya setara dengan Allah Subhanahu wa taala seorang pun juga. Dalam surat Al-Ikhlas yang sudah kita hafal bersama, maka ini kandungannya harus masuk ke dalam hati kita juga. Jangan dibaca di lisan tetapi kita hakikatnya membatalkan ya dari ucapan-ucapan tersebut. Kita mengucapkan qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah dia yang maha esa. Siapa? Allah tabaraka wa taala. Allahus samad. Siapa as-samad? Allah as-syarif, as-sayyid, yang sempurna dalam kesayyidannya, yang sempurna dalam kemuliaannya, al-azim, sempurna dalam kebesarannya, al-alim, yang sempurna dalam ilmunya, al-hakim, yang sempurna dalam kebijaksanaannya, al-halim, yang sempurna dalam kemahalembutannya, Allah Subhanahu wa taala, al-ghani, yang sempurna dalam kekayaannya. Maka itulah yang kita minta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, huwa as-samad. Dialah Allah tabaraka taala tempat bergantung segala sesuatu, di mana as-samad maknanya sangat banyak sekali. Yang dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Maka kita ikuti pemahaman yang benar dalam ya memahami nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Fatamsilu sifati Allah tabaraka wa taala bi sifatil makhluqin hadza kufrun billah. Kalau kemudian ada orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, maka ini adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ilhadun fi asma'ihi wa sifatihi jalla fi ula, dan juga termasuk bagian dari ilhad, ya penyimpangan, ya peniadaan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, menyalahartikan dari makna sesungguhnya yang Allah namakan dirinya dengannya. Ini suatu kelancangan terhadap ya Allah tabaraka wa taala. Ya, sama dengan dia meniadakan nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka para pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berhati-hati dalam masalah ya yang terkait dengan Rabb kita yang kita cintai, Allah Jalla fi Ula. Ya, kita bersungguh-sungguh ketika kita bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita ucapkan berkali-kali dalam salat kita, takbir kita, Allahu Akbar, dialah yang maha besar. Ya. Kemudian ketika kita ruku, subhana rabbiyal azim, dialah yang maha agung. Maha suci Allah yang maha agung. Ya, ketika kita sujud, kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Dialah yang maha suci, dia maha tinggi, subhana rabbiyal a'la. Ya. Maka para pendengar yang dirahmati Allah, sekali lagi mari kita sungguh-sungguh di dalam memahami sesuatu yang bermanfaat bagi bertambahnya keimanan kita, yaitu memahami nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin cinta, semakin dekat, semakin ingin kembali dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di balik pemahaman yang benar itulah muncul kerinduan, kekhusyuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya orang yang, kata orang yang bijak, ya, orang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala baina musyahadatil minnah wa mutala'ati aibin nafsi wal amal. Di antara dua keadaan, keadaan pertama dia senantiasa menampakkan ya nikmat-nikmat Allah, terutama masalah agama ini, nikmat yang paling besar yaitu nikmat. Setelah nikmat agama adalah nikmat pemahaman. Ya. Bukankah orang-orang yang menyimpang, yang memiliki 4 ya yang merusak pemahaman akidah asma wa sifat ini ya karena pemahamannya yang keliru, ya dia tidak diberikan pemahaman yang lurus. Maka mintalah pemahaman kepada Allah Subhanahu wa taala tentang agama ini. Dipahamkan agama ini berarti Allah menghendaki kebaikan kepada kita, bukan bermain-main dengan ya dalil-dalil yang terkait dengan nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini nikmat dari Allah, maka kita tampakkan akidah yang benar. Ya, dan juga diantara ya yang kedua adalah mutala'ati aibin nafsi wal amal. Kita selalu melihat aib diri kita ini. Bagaimana mungkin kemudian disamakan ya penglihatan kita, pendengaran kita dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah merupakan kekufuran. Sedangkan kita makhluk yang penuh dengan aib, kekurangan diri kita, kelemahan kita dalam beramal, maka kita akan mengenal siapa sesungguhnya Rabb yang kita ibadahi, yaitu Allah tabaraka wa taala
yang maha tinggi, yang maha agung, ya maha segala-galanya. Maha segala-galanya. Ya. Ini jamaah rahimakumullah yang bisa kita bacakan pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Ya, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.